wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah, para sahabat Al-Qur'an, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Oleh karena itu, bersyukur adalah tanda kita makhluk yang selalu mencintai Allah, dan dengan bersyukur diharapkan kita istiqomah untuk mempelajari Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah As-Saff ayat 1-3 yang di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh anak-anak kita dari madrasah. Kemudian anaknya Pirna Fitriani dan Belpa Narizal. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti, memahami seperti apa yang dia katakan, dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburat maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sadaqallahul azim. Surah As-Saff ayat 1, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Artinya lebih kurang, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dimulai dengan kalimat sabbaha. Sabbaha artinya berasal, bergerak, itu asal katanya bergerak, cepat, mengalir, berenang di air, lalu berkembang, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Allah tidak memulai ayat dengan perintah kepada manusia, tapi dengan berita bahwa seluruh alam telah lebih dahulu bertasbih. Artinya sebelum manusia lahir, gunung pun sudah bertasbih. Kemudian alam pun sudah bertasbih. Artinya semuanya bertasbih kepada Allah. Kemudian malaikat juga bertasbih. Sebelum kita sholat, malaikat sudah bertasbih. Sebelum kita mengenal Allah, seluruh alam sudah mengenalnya. Maka kesombongan terbesar ketika manusia merasa tidak perlu tunduk kepada Allah. Kemudian lillahi, untuk Allah. Huruf jar lam menunjukkan kepemilikan dan penghususan. Banyak manusia bekerja untuk dunia. Banyak manusia berbicara demi pujian manusia. Tetapi seluruh alam hanya bergerak untuk Allah. Kemudian matahari ya terbit untuk tidak terbit untuk dipuji. Angin tidak berhembus untuk dipuji. Mereka hanya menjelaskan tugas yang Allah tetapkan. Kemudian apa saja yang. Allah tidak mengatakan mampis sama tiwa ma fil ardh. Jadi siapa yang di langit, siapa yang di bumi. Tetapi dia mengatakan menggunakan huruf ma, bukan man. Huruf ma, fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di langit dan apa yang bumi. Cakupannya lebih luas, artinya manusia, malaikat, burung, planet, atom, dan seluruh makhluk semuanya bertasbih. Kita hidup di alam semesta yang seluruh penghuninya sedang mengingat Allah.
as-samawati, langit, jamak, bentuk jamaknya menunjukkan lapisan yang banyak. Artinya saat manusia memandang ke atas, dia akan merasa lebih, seorang merasa kecil. Ayat ini mengingatkan seluruh langit begitu luas pun tunduk kepada Allah. Al-ardi, bumi, itu langit dan bumi disebut bersamaan. Artinya yang tinggi bertasbih, yang rendah bertasbih, yang terlihat bertasbih, yang tidak terlihat juga bertasbih. Jadi tidak ada tempat yang kosong dari pengagungan terhadap Allah. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini dimulai dengan objek huwa di dia, ya. Setelah menyebutkan seluruh makhluk, maka Allah mengarahkan perhatian kepada zat yang disembah. Seolah-olah jangan sibuk melihat makhluk yang bertasbih. Lihatlah kepada siapa tasbih itu ditujukan. Yaitu Al-Aziz yang maha perkasa. Arti asli dari Al-Aziz itu azaza, itu kuat, mulia, dan tak terkalahkan. Banyak manusia mencari kemuliaan dari jabatan, padahal kemuliaan hakiki adalah milik Allah. Al-Hakimu, yang maha bijaksana. Semua makhluk maka jangan engkau menjadi satu-satunya makhluk yang enggan tunduk kepadanya. Kemudian ayat kedua As-Saff, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhallazina aman, wahai orang-orang beriman. Kemudian ada panggilan dari Allah yang mengandung perhatian khusus, mengarah kepada hambanya yang beriman. Kemudian ada ayyuha, itu khususan, namanya huruf untuk menarik perhatian kita. Allah tidak memanggil dengan nama, tetapi dengan gelar kehormatan, yaitu orang-orang beriman. Allazina amanu. Ini isyarat bahwa konsekuensi iman adalah membuktikan kebenaran iman dengan amal. Mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu 5 mengapa. Maka apa di situ maksudnya bukan pertanyaan untuk informasi, tetapi untuk menggugah hati dengan mereksi diri. Seakan Allah bertanya, apa alasan kamu berkata demikian jika kamu tidak akan melakukannya? Takuluna, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian katakan. Ucapan itu memiliki tanggung jawab. Seorang mukmin tidak boleh mudah berjanji, ya, memberi janji itu harus ada komitmen, memberi nasihat atau mengaku sesuatu tanpa kesungguhan untuk mewujudkannya. Kemudian kata apa yang, itu segala sesuatu yang diucapkan, baik janji, nasihat, dakwah, target ibadah maupun komitmen terhadap sesama manusia. Kemudian diikuti dengan huruf la, tandanya huruf tidak, mengatakan tidak. Itu adalah penafian yang tegas, menunjukkan ada jarak antara ucapan dan kenyataan. Takuluna, kalian kerjakan. Ukuran kejujuran bukan pada apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan. Amal adalah bukti nyata dari ucapan. Ayat ini mengajarkan seorang mukmin bukan banyaknya perkataan, tetapi pada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Seorang bisa fasih berbicara tentang sabar, tapi ujian sebenarnya adalah kadang ketika ia bersabar. Seorang yang bisa sering menasihati tentang sholat, tetapi nilai sebenarnya ada pada sholat yang ia tegakkan. Karena itu para ulama salaf sangat takut berbicara tentang sesuatu sebelum mereka mengamalkannya. Kemudian ayat 3 surah As-Saff, kaburat maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengerjakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi ayat ini, apabila kita sedang baca ayat ini, seorang akan bertanya kepada dirinya, apakah janji yang pernah saya ucapkan sudah saya tunaikan? Apa janji yang saya berikan sudah saya amalkan?
Apakah target ibadah yang saya sampaikan kepada orang lain sudah saya jalani sendiri? Jika masih ada jarak antara ucapan dan amal, maka ayat ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengajak memperbaiki diri agar ucapan menjadi cermin dari perbuatan. Ayat ini turun sebagai teguran dari Allah terhadap orang yang bertekad tentang kebaikan, tetapi tidak melakukannya, menjadikan amal atau ketaatan tetapi tidak menepatinya, menampilkan citra iman namun tidak sejalan dengan realitas amal. Islam mengajarkan konsisten antara lisan dan perbuatan, kemudian mengingatkan bahaya perkataan tapi tidak bertindak, tanda kebencian Allah, kemudian jalan keselamatan. Demikian lebih kurang tentang tadabbur dari ayat ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat. Namun demikian ada kekeliruan dalam ucapan kami, mohon dimaafkan, dan kepada Allah kita minta ampun. Ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.